Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laba atas transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Nama saya M. Rizal Ridho Madani dengan nomor NIM 19030239. Di sini saya bersama teman saya Alfiona Rizka Amalia dengan nomor NIM 19030221. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap. Transaksi antar perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan pembelian aktiva tetap menimbulkan laba dan rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Laba dan rugi yang demikian dieliminasi atau ditangguhkan dalam pelaporan hasil operasi posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan. Berdasarkan metode ekuitas, laba dan rugi tersebut juga dieliminasi dalam pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan induk. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas aktiva tetap mempengaruhi laporan keuangan sampai aktiva yang bersangkutan dijual kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan atau habis terpakai oleh afiliasi pembeli. Selanjutnya, laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan antar perusahaan. Transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan antar perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Keuangan atau kerugian antar perusahaan tampak dalam pelaporan laba rugi afiliasi penjual pada tahun penjualan. Bagaimanapun, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dan pengaruhnya harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Setiap keuntungan atau kerugian atas penjualan arus ke bawah dari induk pada perusahaan anak pada awalnya termasuk dalam pendapatan perusahaan induk dan harus dieliminasi. Jumlah eliminasi adalah 100% dengan mengabaikan persentase hak minoritas. Setiap laba atau rugi dari penjualan arus ke atas dari perusahaan anak kepada perusahaan induk pada awalnya termasuk dalam akun perusahaan anak. Karena perusahaan induk hanya mengakui bagiannya atas pendapatan perusahaan anak, maka hanya bagian perusahaan induk atas laba yang belum direalisasi yang harus dieliminasi. Pengaruh laba yang belum direalisasi pada laba rugi konsolidasi adalah sama seperti untuk perusahaan induk. Selanjutnya, laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tetap dapat disusutkan antar perusahaan. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang harus disusutkan, didepresi atau dimortisasi mengakibatkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang direfleksikan dalam akun afiliasi penjual. Pengaruh dari keuntungan dan kerugian tersebut dieliminasi dari laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi sampai keuntungan dan kerugian tersebut direalisasi oleh entitas yang dikonsolidasikan melalui penjualan kepada entitas lain atau melalui penggunaan dalam entitas yang dikonsolidasikan. Penyesuaian untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi lebih kompleks dibandingkan dalam kasus aktiva yang tidak dapat disusutkan. Kompleksitas berasal dari proses penyusunan atau depresi atau amortisasi yang mempengaruhi pendapatan perusahaan induk dan konsolidasi pada setiap tahun di mana aktiva yang bersangkutan dimiliki oleh perusahaan afiliasi. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Yang dapat disusutkan arus ke bawah. Pengaruh awal keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan aktiva yang dapat disusutkan arus ke bawah sama seperti pada aktiva yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian tampak dalam akun perusahaan induk pada tahun terjadinya penjualan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk dalam menentukan pendapatan investasinya berdasarkan metode ekuitas. Begitu pula keuntungan atau kerugian yang demikian dieliminasi dari laporan konsolidasi dengan mengeluarkan keuntungan atau kerugian tersebut dan mengurangi aktiva tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan bagi entitas konsolidasi. Next. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke atas.
Penjualan aktiva yang dapat disusutkan arus ke atas dari perusahaan anak kepada perusahaan induk mengakibatkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada akun perusahaan. Pada tahun terjadinya penjualan jika aktiva tidak dijual pada nilai bukunya. Dalam menghitung pendapatan investasinya pada tahun terjadinya penjualan, perusahaan induk menyesuaikan bagiannya atas pendapatan yang dilaporkan perusahaan anak untuk yang pertama, bagiannya dari setiap keuntungan atas penjualan yang belum direalisasi, dan yang kedua, bagiannya dari setiap pengakuan bagian per bagian atau keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Next. Aktiva tetap dijual tidak pada nilai wajarnya. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang menimbulkan kerugian memerlukan evaluasi khusus untuk meyakinkan bahwa kerugian tersebut bukanlah sesuatu yang harus diakui oleh afiliasi penjual pada buku terpisahnya sebelum penjual antar perusahaan atau dalam situasi tidak ada penjual antar perusahaan. Contohnya, jika perusahaan induk menjual sebuah mesin yang mempunyai nilai buku 30 juta pada perusahaan anak, yang 90% kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan induk dengan harga 20 juta pada tanggal 1 Januari 2014. Seharusnya muncul pertanyaan mengenai nilai wajar aktiva pada saat penjualan. Next. Jika kenyataannya nilai wajar yang memang sebesar 20 juta, maka perusahaan induk harus mencatat penurunan aktiva menjadi nilai wajarnya sebesar 20 juta sebelum penjualan dan mengakui kerugian aktual pada buku terpisah perusahaan. Jika pada kenyataannya nilai wajar sebesar 30 juta, maka tindakan perusahaan induk patut dicurigai karena pemegang saham mayoritas dirugikan dan pemegang saham minoritas diuntungkan pada pertukaran tersebut. Para karyawan dan direktur perusahaan induk mungkin dianggap tidak mampu mengutus pekerjaan dan dengan semestinya. Kecurigaan yang serupa timbul jika perusahaan anak menjual aktiva kepada perusahaan induk dengan harga lebih rendah daripada nilai wajar, karena transaksi tersebut harus disetujui oleh karyawan perusahaan induk yang juga bertindak sebagai direktur dari perusahaan anak tersebut. Penjual antar perusahaan pada harga di atas nilai wajar juga menimbulkan ketidakadilan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.